Selamat datang teman-teman semuanya. Thank you udah hadir pada acara PPSD hari ini. Kenalkan, saya adalah Natasha, akan menjadi MC untuk webinar kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas antusiasnya, dan kami menerima lebih dari 200 form pendaftaran. Padahal hari Sabtu gini ya, biasanya waktu kita untuk bersantai. Tapi teman-teman semangat banget untuk belajar lebih lagi tentang saham. Acara ini tidak bisa terlaksana tanpa bantuan tim panitia semua dari PPSD dan juga EM Trade. Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi dari PPSD dan EM Trade. PPSD ini adalah kepanjangan dari Perhimpunan Pelajar Surabaya Sedunia, di mana kami berdiri baru tahun lalu. Dan visi misi kami adalah untuk sosialisasi studi ke luar negeri. Buat teman-teman yang berasal dari Surabaya dan sedang bersekolah di luar negeri, bisa langsung join untuk menjadi anggota PPSD untuk mengikuti berbagai acara dan sekalian networking. Kebetulan di sini ada juga ya teman-teman yang masih SMA mungkin. Kalau kalian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi sekolah di luar negeri, baik tentang beasiswa maupun kehidupan di sana, dan banyak lagi, bisa banget follow Instagram kita di @ppsd_surabaya. Dan untuk kalian yang ingin baca-baca artikel, pengalaman langsung dari teman-teman Surabaya yang bersekolah di luar negeri, kalian bisa cek website kita di ppsd.surabaya.wordpress.com. Dan untuk hari ini kita kedatangan seorang figur yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidang investasi. Beliau adalah Coach Gracia, seorang coach dari EM Trade. EM Trade sendiri adalah aplikasi edu fintech yang sedang mengembangkan platform robo-advisory dan berfokus dalam memberikan edukasi saham kepada masyarakat Indonesia. Untuk hari ini, dan hanya untuk peserta webinar hari ini, EM Trade akan spesial memberikan giveaway, yang hadiahnya adalah akses premium aplikasi EM Trade selama 7 hari, dan hanya diberikan kepada 3 orang pemenang. Pemenang akan dipilih berdasarkan pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman jangan ragu untuk langsung bertanya ke Coach Gracia ya. Dan pertanyaan kalian bisa kalian kumpulkan di chat box mulai dari awal hingga akhir. Nanti kita akan melaksanakan 45 menit sesi acara, dan selama 45 menit itu kalian bisa langsung aja kumpulin pertanyaan di chat box. Nah, saya yakin teman-teman di sini udah nggak sabar untuk belajar langsung dari Coach Gracia. So without further ado, kita langsung aja masuk ke sesi utama kita hari ini. Hai Coach Gracia. Halo teman-teman semua. Ya, very nice to meet you, Kak. So ini the floor is yours and please. Oke, thank you. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari PPSD yang udah undang kita dari M-Trade untuk sharing-sharing bareng teman-teman tentang investasi, terutama tentang investasi saham kayak gitu ya. Terima kasih untuk undangannya. Nah, oke, sekarang saya akan mulai untuk share screen ya. Oke. Ya. Oke, nah hari ini temanya kita mau bahas tentang investasi saham. Nah, buat teman-teman yang kira-kira kemarin-kemarin masih bingung nih, aku investasi saham itu kayak gimana sih? Sebenarnya beresiko nggak sih? Sebenarnya menguntungkan nggak sih? Nah, kita mau bahas di sini ya. Oke. Untuk yang pertama, disclaimer terlebih dahulu bahwa M-Trade merupakan platform edukasi. Jadi di sini kami fokusnya memberikan edukasi ke teman-teman semua tentang investasi saham, risikonya seperti apa, kira-kira strateginya yang harus dipakai itu seperti apa. Kami juga menyediakan berbagai macam seminar juga. Jadi teman-teman yang belum join di M-Trade dan tertarik untuk join, silahkan nanti di belakang juga akan kami sampaikan, kami akan berikan beberapa kode promo ya supaya teman-teman bisa join di M-Trade seperti itu. Nah, oke, untuk yang pertama yang mau saya bahas mengenai tentang inflasi. Sebenarnya kenapa sih kita itu harus investasi? Nah, ini ada perumpamaan kalau dulu mungkin di tahun 2000 sebelum teman-teman mungkin lahir atau waktu zaman-zamannya papa mamahnya teman-teman 50.000 tuh dapat mie ayam 20 mangkok mungkin ya. Nah, tetapi mulai di tahun 2000-an 50.000 itu cuma dapat ya kira-kira cuma 10 mangkok lah, dari yang di sebelum tahun 2020 mangkok
masuk ke tahun 2000 jadi 10 mangkok aja. Nah, kemudian di sekarang kalau teman-teman mau beli mie ayam, pakai uang 50.000 cuma dapat 4 doang. 4 mangkok. Nah, jadi inflasi itu akan menggerus nilai uang kita. Maka dari itu gunanya investasi adalah supaya nanti ke depan uang kita tuh nggak kegerus nilainya, supaya bisa tetap bertambah, supaya bisa tetap nilainya itu oke gitu di masa depan. Nah, maka dari itu sebenarnya gunanya investasi. Nah, kemudian saya juga mau jelasin tentang sebenarnya saham itu cukup oke untuk teman-teman bisa investasi di sini. Kalau di sini dibandingkan di tahun 2009 sampai 2019, kita mau bandingin saham, properti, emas dan juga forex. Kalau teman-teman yang tahu forex ya mungkin teman-teman udah ada yang main juga di forex. Nah, saham ini punya pergerakan yang lebih oke. Dia naik 380% dibandingkan properti, emas dan forex. Nah, kemudian teman-teman kalau seumpama sekarang kan ini kan 2009 sampai 2019 ya, terus data yang sekarang kayak gimana? Nah, saya izin untuk stop share dulu, saya mau buka chart dulu ya. Oke. Wait, saya share screen yang baru. Nah, ini merupakan chart terbaru. Jadi teman-teman bandingkan, yang biru ini merupakan chart untuk composite atau IHSG, sedangkan yang orange ini adalah chart untuk gold. Jadi perkembangannya dari tahun ke tahun memang untuk saham masih cukup lebih tinggi dibandingkan emas, seperti itu ya. Oke, sebentar saya pindah ke slide lagi. Nah, terus habis itu gimana nih sebenarnya strateginya yang bagus ya, supaya aku di saham itu bisa profit cukup maksimal. Nah, sebelum kita mau bahas tentang strateginya yang banyak, yang cukup membingungkan mungkin teman-teman, nah kita mau bahas dulu untuk yang pertama adalah jenis saham. Jenis sahamnya tuh sebenarnya saham emang punya jenis berapa jenis gitu. Emang sebenarnya jenisnya apa aja? Nah, untuk yang pertama, biasanya itu bisa disebut teman-teman sebagai first liner. Nah, di sini first liner itu ciri-cirinya yang pertama itu fundamentalnya strong. Jadi laporan keuangannya oke, profitabilitasnya oke, utang nggak besar. Nah, itu bisa dikatakan bahwa fundamentalnya strong. Kemudian yang kedua, earnings-nya positif, pendapatannya positif. Jadi setiap tahun ada pendapatan dan lebih oke lagi kalau pendapatannya terus naik dari tahun ke tahun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri dari first liner adalah termasuk ke saham-saham yang big caps. Big caps itu apa? Big caps itu adalah kapitalisasinya besar. Jadi kapitalisasi ini seperti kira-kira saham ini kalau dihargain itu mahal nggak sih? Nah, big caps itu. Jadi kapitalisasinya besar. Kemudian yang keempat, slow. Slow itu maksudnya adalah pergerakannya. Pergerakannya mungkin akan lambat dan volatilitasnya kecil. Nah, contohnya dari first liner adalah seperti saham-saham bank, BCA, BRI, BNI Mandiri, kemudian Astra Internasional juga itu termasuk ke saham first liner, Telkom juga termasuk ke saham first liner, seperti itu. Kemudian yang kedua ada second liner. Ada second liner ini ciri-cirinya adalah fundamentalnya biasa aja, ya nggak bagus-bagus banget, ya nggak jelek-jelek banget. Jadi ya gitu-gitu aja gitu fundamentalnya. Kemudian yang kedua kapitalisasinya sedang. Jadi ya nggak mahal-mahal banget lah kalau seumpama ini dinilai di masyarakat itu nggak segede itu gitu perusahaannya. Kemudian yang ketiga volatilitasnya sedang. Nah volatilitas ini maksudnya volatilitas ini apa? Maksud dari volatilitas itu adalah pergerakannya. Jadi kira-kira dia gampang naik atau turun ya, atau nanti chartnya mungkin lebih ke slow pergerakannya, lebih nggak fluktuatif pergerakannya. Nah itu yang disebut dengan volatilitas. Nah contoh dari second liner adalah saham-saham seperti Ciwi Kimia atau Indosat kalau teman-teman tahu, atau Japfa kalau teman-teman tahu, itu juga termasuk dalam second liner. Nah, kemudian yang ketiga ada third liner. Nah, third liner ini
fundamentalnya memang tidak cukup bagus, fundamentalnya sedang bermasalah, mungkin nggak kuat fundamentalnya. Kemudian yang kedua, kapitalisasinya kecil. Nah, kapitalisasi kecil, kecenderungan dari saham-saham berkapitalisasi kecil adalah volatilitasnya tinggi. Jadi tahu-tahu ARA, tahu-tahu ARB, kayak gitu ya. Itu ciri-ciri dari third liner. Nah, kemudian contohnya untuk saham-saham third liner itu apa? Yang pertama adalah KF, ada Bumi, dan juga Ren. Nah, itu merupakan jenis saham. Nah, jadi teman-teman yang pertama harus pahami dulu jenis sahamnya seperti apa ya, dan pergerakannya seperti apa, mana yang fundamentalnya kuat, mana yang enggak, nanti baru kita bisa masukkan ke strategi masing-masing. Nah, untuk yang pertama, saya mau bahas tentang investasi jangka panjang. Nah, ini kita udah masuk ke strateginya ya. Nah, untuk yang pertama, investasi jangka panjang, teman-teman di sini bisa diperhatikan untuk kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, teman-teman harus lakukan fundamental analysis. Kenapa fundamental analysis? Karena kan di sini view-nya teman-teman untuk jangka panjang nih. Nggak mungkin kan kalau teman-teman view-nya jangka panjang terus beli saham yang terserah, beli saham yang ecek-ecek. Nah, jadi jangka panjang teman-teman wajib untuk melakukan fundamental analysis seperti itu. Nah, nanti untuk fundamental analisisnya kayak apa aja, nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian, jenis dari investasi jangka panjang itu sendiri, itu tuh ada dua. Yang pertama itu ada value investing, kemudian yang kedua ada value growth investing. Nah, untuk value investing dan value growth investing juga nanti saya akan bahas di belakang. Saya akan lebih terangkan secara detail seperti itu ya. Nah, kemudian untuk investasi jangka panjang juga, fokusnya teman-teman itu bukan untuk cuman nungguin besok naik 5%, besok naik 10%, tapi teman-teman fokusnya adalah membeli bisnis, membeli perusahaannya. Nah, kalau teman-teman sudah fokusnya adalah membeli bisnis, tentu teman-teman akan lebih prefer ke perusahaan-perusahaan yang kuat. Nggak mungkin kan teman-teman kalau mau beli bisnis sih, nih seumpama aku mau beli toko kelontong, tapi yang satu tuh rugi terus, yang satunya cuan terus, pendapatannya naik terus, labanya naik terus. Ya tentu aku akan lebih pilih ke perusahaan, ke kelontong yang punya labanya terus naik, yang fundamentalnya kuat. Seperti itu ya. Itu fokusnya. Kemudian jangka waktunya sebenarnya berapa lama sih? Untuk jangka waktunya sendiri, untuk investasi jangka panjang ini lebih dari 1 tahun, teman-teman. 1 tahun sampai 5 tahun. Itu bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk model, untuk strategi belinya, itu ada lump sum atau dollar cost averaging. Jadi lump sum dan dollar cost averaging ini dua strategi beli yang berbeda. Untuk lump sum, teman-teman ini artinya beli brek di satu waktu. Seumpama nih, saham ICBP hari ini harganya 8.000. Ini udah disupport kuat. So, aku akan beli hari ini 10% ini adalah porsi untuk beli ICBP atau Indofood. So, saya akan masukkan 10% ini langsung di angka 2.500. Nah, itu namanya teman-teman lump sum. Kalau dollar cost averaging ini teman-teman belinya bertahap. Bertahap seperti apa? Seumpama hari ini ICBP harganya 9.000, saya beli 5% dulu. Kemudian besok atau 1 bulan kemudian ternyata harganya udah naik nih. Udah 10% dari harga bawah yang aku beli. Nah, teman-teman bisa tambah 3%. Kemudian kalau naik lagi, teman-teman bisa tambah 2%. Nah, ini yang namanya dollar cost averaging. Jadi teman-teman istilahnya adalah cicil beli. Seperti itu. Nah, kemudian juga untuk diversifikasi atau aset alokasinya, teman-teman untuk jangka panjang ini bisa per saham itu 25%. Supaya apa? Supaya nanti profitnya cukup maksimal ke depan. Karena kan teman-teman ini juga jangka panjang kan. Nah, jadi untuk aset alokasinya untuk jangka panjang masing-masing saham bisa 25%. Kemudian untuk membatasi risiko harusnya kayak gimana?
untuk membatasi risiko atau cut loss atau teman-teman jual rugi itu bukan berdasarkan harga, tapi berdasarkan kondisi fundamentalnya. Seumpama kalau kemarin-kemarin teman-teman mungkin udah ada yang tahu nih saham, terus kemarin teman-teman dengar bahwa Sril ternyata hutangnya cukup besar. Nah, dengan hutangnya cukup besar dan Sril kesulitan untuk membayar hutang, maka ada potensi bahwa keuangannya akan cukup jelek. Maka dari itu, kita keluar dulu dari saham Sril. Walaupun saat ini kondisinya kita sedang rugi. Nah, jadi ini adalah cara untuk membatasi risiko di investasi jangka panjang. Jadi bukan berdasarkan harga, tapi berdasarkan fundamentalnya seperti apa. Nah, kemudian untuk plusnya apa sih sebenarnya investasi jangka panjang itu? Untuk plusnya atau nilai plusnya itu kita bisa cuannya cukup besar karena kita hold dalam jangka panjang, kita bisa harapkan profit yang lebih maksimal, kenaikan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian untuk minusnya, fluktuasi dan floating loss. Nah, ini banyak banget teman-teman yang saya temui dari teman-teman itu kalau investasi bilangnya aku mau investasi, tapi ketika sahamnya dibawa turun floating loss 10% aja udah bingung. Padahal untuk jangka panjang, untuk ke depan nanti, tentu teman-teman akan menjumpai floating loss yang lebih besar bahkan. Nah, jadi tantangannya untuk investasi jangka panjang ini adalah teman-teman harus kuat mental, teman-teman psikologisnya harus disiapkan bahwa teman-teman harus percaya dengan fundamental perusahaan tersebut. Jadi walaupun nanti floating loss, dari yang pertama teman-teman mungkin untung 40%, kemudian dibawa loss 20%, teman-teman tetap santai. Kenapa? Karena tahu bahwa fundamental perusahaan ini kuat, ke depan akan prospeknya baik. Nah, jadi untuk tantangannya untuk investasi jangka panjang emang berkisar tentang floating loss dan juga fluktuasi seperti itu. Kemudian strategi yang kedua ada jangka menengah atau yang kita sering sebut sebagai super trader. Nah, untuk jangka menengah sendiri, kita nggak terlalu fokus di fundamental aja, tetapi kita lebih fokus ke story-nya, story perusahaannya seperti apa. Story ini seperti apa sih? Nanti saya akan berikan contoh beberapa saham yang cukup oke, dengan story yang oke juga di belakang. Saya juga mau jelaskan teknikalnya seperti apa nanti di belakang. Nah, kemudian untuk jangka menengah kan kita fokusnya di story nih, sama fokusnya juga di technical analysis. Kira-kira teknikalnya mana ya, bagus nggak ya? Ini baru di stage berapa ya? Nah, kita akan perhatikan ini ya, fundamental story dan juga teknikalnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita bisa buy on weakness atau buy on breakout. Ini cara kita beli. Cara kita beli, kita bisa buy on weakness atau buy on breakout. Buy on weakness itu apa? Buy on weakness itu kita beli ketika saham berada di area support. Sebentar, saya coba keluar, saya tambahin slide dulu. Nah, buy on weakness adalah ketika saham itu udah naik, terus habis itu nyampe resisten nih, ada resisten di sini. Sorry ya, gambarannya nggak cukup bagus. Ada resisten, dia kepentok resisten, akhirnya dia turun. Nah, kemudian sudah ada tanda untuk naik sedikit. Nah, ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman masuk. Ini namanya buy on weakness atau buy on retracement. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, buy on breakout. Oke, yang kedua kita mau bahas tentang buy on breakout. Buy on breakout adalah seperti ini. Ketika di sini ada resisten, terus habis itu sebenarnya kemarin itu dia sideways di sini, pergerakannya di sini, kemudian akhirnya dia naik, dan mampu menembus area resisten. Nah, ketika mampu menembus area resisten dan kita buy setelah dia breakout, ini namanya buy on breakout. Kenapa kita buy on breakout? Kesannya kan harganya lebih mahal nih. Nah, padahal enggak teman-teman. Jadi untuk buy on breakout memang kesannya lebih kita buy di pucuk-pucuk. Tetapi kalau buy on breakout ini akan lebih potensi untuk saham itu uptrend, trennya itu naik itu lebih besar. Maka dari itu
buy on breakout juga nggak salah, seperti itu ya. Itu untuk buy on weakness dan juga buy on breakout. Kemudian untuk jangka waktunya, jangka menengah itu sebenarnya kita bisa hold berapa lama sih? Untuk jangka menengah itu kita hold saham berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan aja. Kemudian juga untuk diversifikasi atau aset alokasinya itu berkisar 10%, 10 sampai 25%. Kalau kami, kalau Mtrade, memang merekomendasikannya lebih ke 10% aja untuk jangka menengah, seperti itu. Kemudian untuk stop loss-nya atau cut loss-nya, teman-teman bisa pakai technical. Kira-kira udah breakdown dari tren belum ya? Kalau yang pertamanya, bentar saya gambar ya biar jelas. Nah, kalau yang pertamanya saham itu naik, trennya tuh naik, kemudian akhirnya dia turun. Kalau turun masih normal nggak apa-apa teman-teman hold. Tapi ternyata turunnya tuh kebablasan sampai sini. Nah, nanti kalau memang sudah seperti ini, teman-teman bisa batasi risiko. Itu untuk saham jangka menengah. Nah, untuk fundamental juga bisa teman-teman jadikan acuan. Kalau story-nya, jadi seumpama gini, MPPA mau diakuisisi sama Gojek. Nah, kemudian ternyata itu cuma isu aja. Itu cuma isu aja dan ternyata nggak jadi diakuisisi nih. Nah, maka dari itu teman-teman bisa untuk keluar dari saham ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk plus minusnya jangka menengah itu apa? Untuk plusnya cuan itu lebih besar daripada swing trade. Nah, swing trade, habis ini saya akan jelaskan swing trade itu apa, dan juga kita hold-nya nggak selama investor jangka panjang. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mau cuan cukup banyak dengan jangka waktu hold yang nggak cukup lama, nah teman-teman bisa masuk dengan range di jangka menengah. Seperti itu. Kemudian untuk minusnya, untuk kekurangannya jangka menengah itu apa, untuk risikonya jangka menengah itu apa, tetap berkisar tentang fluktuasi dan juga floating loss. Fluktuasi, floating loss, kemudian juga untuk stop loss-nya juga pasti lebih besar daripada swing trader, karena kita tunggu patah tren, kita tunggu konfirmasi dia patah tren, kita tunggu konfirmasi fundamentalnya seperti apa. Nah, jadi untuk waktu tunggu konfirmasi ini yang memang cukup memakan waktu sehingga loss-nya akan cukup besar, seperti itu. Ini untuk jangka menengah. Kemudian, kalau teman-teman mau entry di saham dengan jangka pendek, nah ini kita sering sebutnya sebagai swing trading, atau jangka waktunya kita hold itu cuma kurang dari 1 bulan, nggak bisa lebih dari 1 bulan. Nah, kemudian kita buy, fokusnya adalah dengan menggunakan analisis teknikal. Kemudian untuk buy-nya bisa buy on weakness atau buy on breakout, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Buy on weakness artinya kita buy waktu di area support, breakout berarti kita tunggu sampai dia akhirnya bisa tembus resisten. Nah, kemudian untuk waktu jualnya kita bisa sell on strength. Sell on strength ini apa? Waktu saham itu naik, nah teman-teman bisa profit taking waktu saham itu naik. Jadi jual waktu naik-naiknya supaya profitnya teman-teman bisa maksimal, seperti itu. Nah, kemudian untuk profit sendiri, profit itu berkisar antara 5-10% untuk jangka pendek. Atau mungkin teman-teman juga tahu yang namanya scalping, yang cuman trading sehari-sehari, itu akan profitnya juga lebih kecil lagi, berkisar antara 2-3% aja. Jadi untuk jangka pendek memang teman-teman nggak bisa harapkan cuan yang cukup gede gitu ya. Kemudian untuk stop loss kita pasang untuk jangka pendek itu berkisar antara 5% dari harga beli teman-teman. Jadi kita tarik garis, nanti 5%-nya di mana sih? 5%-nya di mana? Nah, nanti kita akan putuskan titik stop loss-nya di situ. Kemudian untuk jangka pendek sendiri, kami rekomendasikan ke teman-teman untuk maksimal itu 10 saham aja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena swing trading kan jangka pendek nih. Kalau teman-teman kebanyakan saham, nanti teman-teman bingung mantaunya kayak gimana. Nanti yang satu udah stop loss, terus nggak kepantau, tapi ternyata breakdown dan akhirnya turun dalam, kan malah jadi cilaka kan. Nah, jadi lebih baik maksimal untuk jangka pendek teman-teman 10 saham aja.
dengan alokasi sekitar 5-10% per sahamnya, seperti itu. Itu untuk jangka pendek. Nah, ini untuk yang lebih ringkasnya, teman-teman, yang supaya lebih gampang dibaca. Untuk jangka panjang, tujuannya itu membeli bisnis. Untuk jangka menengah itu kita bisa harapkan capital gain, dan jangka pendek juga sama, kita bisa harapkan capital gain. Kemudian untuk imbal hasilnya sendiri, jangka panjang, karena kita investasi tentu kita akan dapat dividen. Kita dapat dividen, kita juga bisa harapkan capital gain yang naik. Nah, kemudian untuk keuntungan sendiri, untuk imbal hasilnya itu bisa berkisar cukup besar kalau memang teman-teman entry di saham-saham yang tepat, seperti itu. Untuk jangka menengah, karena super trader dan kita follow the trend itu artinya kita ikuti trennya, kalau naik, kita ikuti trennya naik. Nah, itu untuk imbal hasilnya bisa berkisar bahkan sampai 100% itu bisa. Tapi perlu teman-teman cermati, perlu teman-teman tanamkan dalam pikiran dan hati teman-teman bahwa jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi ya di saham. Memang bisa menghasilkan profit iya, tapi kebanyakan dari teman-teman dari yang saya jumpai bahwa ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi mengharapkan 1 minggu udah bisa profit 50%, 100%. Ya, itu 1 dari 700 saham. Kemungkinannya cukup kecil gitu. Nah, jadi ekspektasinya teman-teman jangan terlalu tinggi untuk profit ini, seperti itu ya. Kemudian untuk jangka pendek sendiri, untuk imbal hasilnya bisa berkisar 5% sampai 10% seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian untuk strategi jangka panjang, kita bisa value investing atau value growth investing. Untuk jangka menengah kita lebih follow the trend. Follow the trend itu maksudnya apa? Saya jelasin ya. Follow the trend itu, nah jadi di saham itu nggak cuma naik aja, nggak cuma turun aja, tapi ada namanya stage, teman-teman, atau cycle-nya. Nah, yang di bawah ini namanya stage 1. Stage 1 ini stage apa? Di mana saham-saham lagi bergerak sideways. Di mana saat di stage 1 ini ada fase yang namanya akumulasi. Kemudian setelah dia masuk ke fase 1 dan akhirnya dia breakout, dia masuk ke fase 2. Yang naik ini namanya fase 2, teman-teman, atau stage 2. Nah, di stage 2 ini ada partisipasi. Jadi di sini harganya akan terus naik karena demand-nya tinggi sedangkan supply-nya terbatas, kayak gitu ya. Maka dari itu harganya terus naik. Kemudian di pucuk ini ada yang namanya stage 3. Atau ini nanti jadi tanda bahwa akan mulai adanya distribusi, seperti itu. Nah, untuk di stage 3 ini biasanya orang-orang itu lagi euforia, lagi seneng-senengnya, lagi FOMO-FOMO-nya, lagi pengen entry padahal harganya udah di pucuk. Jadi udah nggak peduli itu mau di pucuk atau enggak, aku yang penting entry. Nah, itu namanya FOMO. Nah, jadi di fase 3 ini adalah banyak orang yang sedang euforia. Kemudian setelah masuk ke fase 3, akan masuk ke stage 4. Stage 4 ini adalah fase distribusi, di mana saham-saham mulai akan didistribusikan atau tekanan jualnya lebih tinggi daripada tekanan belinya. Kalau di stage 2, tadi kan daya belinya lebih tinggi nih daripada tekanan jual. Nah, kalau di stage 4, tekanan jualnya itu lebih tinggi dibandingkan tekanan belinya. Nah, di stage 4 ini artinya saham akan udah mulai turun, koreksi, sampai akhirnya nanti dia sideways dan akan berulang masuk ke stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, seperti itu. Nah, kalau follow the trend, teman-teman bisa entry di stage 2. Jadi, teman-teman bisa cari saham-saham yang habis sideways, kemudian akhirnya dia breakout. Nah, waktu breakout itu jadi waktu yang cukup oke untuk teman-teman entry, kayak gitu. Supaya kita bisa ikutin tren di stage 2 ini yang uptrend gitu ya. Jadi risikonya akan cukup minim dan juga profitnya juga akan lebih maksimal kayak gitu. Itu yang namanya follow the trend. Kalau untuk jangka pendek, strateginya itu swing trading. Swing trading itu ya cuan bungkus gitu ya teman-teman.
Nah, untuk rentang waktu sendiri jangka panjang 1-5 tahun, menengah itu ya bisa 1-6 bulanan, untuk jangka pendek kurang dari 1 bulan. Nah, untuk tools-nya jangka panjang, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita sangat fokus dengan fundamental analisis. Boleh kalau mau pakai chart, kalau mau pakai kira-kira udah disupport nggak ya, itu untuk titik entry aja, tapi fokusnya tetap di fundamental analisis. Kayak gitu ya. Kemudian untuk jangka menengah sendiri, fokusnya adalah ke technical analysis dan juga fundamental yang lebih berfokus ke story-nya kayak apa. Story-nya ini bisa tentang merger and acquisition, atau kira-kira nanti akan jadi apa ke depan, atau mungkin akan dibeli siapa, atau mungkin ada proyek baru apa. Nah, ini yang namanya adalah story. Nah, jadi teman-teman bisa cari-cari itu story di berita, atau mungkin sekarang di sosial media juga cukup banyak, tapi juga teman-teman juga harus berhati-hati karena mungkin teman-teman akan sering menjumpai yang namanya pom-pom atau ya story-nya dibuat-buat. Nah, jadi teman-teman juga cukup waspada ya dengan story-story ini kayak gitu. Kemudian untuk tools-nya sendiri, untuk yang jangka pendek pakai technical analysis. Jadi lebih fokus ke technical analysis, kita nggak main tentang story maupun fundamental. Tapi kalau memang ada story-nya itu akan lebih baik. Untuk timing beli, jangka panjangnya lump sum, dollar cost averaging. Untuk jangka menengah, buy on breakout, dan buy on weakness. Itu untuk jangka menengah dan juga untuk jangka pendek. Kemudian untuk pembatasan risiko sendiri, bisa diversifikasi. Nah, untuk diversifikasi ini, teman-teman bisa beli saham yang beda sektor. Jadi seumpama nih, kami menyarankan untuk teman-teman perbankan yang cukup kuat itu ada BCA, Mandiri, BNI, dan juga BBRI. Nah, kemudian teman-teman nggak usah nih semua keempat emiten ini dibeli sahamnya oleh teman-teman, tapi fokus aja. Kalau mau perbankan ya berarti ambil 2 aja, kalau nggak 1 aja. Kemudian nanti yang lainnya bisa teman-teman pindah ke sektor yang lain, seperti Astra International mungkin, atau seperti consumer goods seperti Indofood, ICBP, atau mungkin ke infrastruktur dan juga telekomunikasi seperti Telkom. Nah, kayak gitu. Itu yang namanya diversifikasi. Nah, dan ini penting juga untuk teman-teman diversifikasi, risikonya lebih minim kalau teman-teman lakukan diversifikasi. Karena ada kecenderungan kalau satu sektor turun, sektor yang lainnya naik. Nah, jadi kan floating loss-nya teman-teman nggak akan terlalu besar. Kalau teman-teman langsung entry ke satu sektor aja, risikonya adalah nanti kalau turun, ya turun dalam, kayak gitu. Maka dari itu, untuk menghindari risiko itu, kita lakukan diversifikasi. Begitupun juga untuk jangka menengah dan juga jangka pendek, kita tetap harus lakukan diversifikasi untuk beda sektor, kayak gitu ya. Untuk jangka menengah, kita juga akan lakukan stop loss, pakai teknikal maupun fundamental, dan untuk jangka pendek juga sama, kita pakai teknikal. Kayak gitu. Oke, kita akan bahas soal value investing dan juga value growth investing. Nah, untuk yang pertama, ini tentang value growth investing. Nah, untuk value growth investing sendiri, kita akan fokus ke bisnis modelnya itu kayak apa. Manajemennya bagus nggak sih? Profitabilitasnya gimana nih? Valuasinya murah atau mahal? Nah, untuk bisnis model, teman-teman bisa pilih-pilih saham yang defensif. Defensif itu apa? Yang memang dia kuat fundamentalnya dan bukan termasuk ke sektor yang cyclical. Cyclical itu apa? Sektor-sektor yang akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi maupun kondisi dari iklim. Kok bisa iklim? Contohnya adalah saham-saham tambang. Kalau musim hujan, tambang-tambang itu kan sulit untuk menambang. Nah, jadi ini akan terpengaruh supply-nya. Itu kemudian juga untuk CPO. CPO juga kalau ada badai lanina, hujan terus juga nggak bisa panen. Nah, ini adalah sektor-sektor yang cyclical seperti itu ya. Kemudian juga teman-teman untuk value growth investing, bisnis modelnya juga cari yang pangsa pasarnya besar. Kenapa kita cari pangsa pasar yang besar? Supaya demand-nya itu selalu ada. Ketika demand-nya selalu ada, berarti perusahaan masih akan tetap terus bertahan. Jadi risiko untuk delisting, risiko untuk rugi besar itu lebih kecil. Seperti itu ya. Kemudian untuk manajemennya. Untuk manajemennya sebenarnya mereka inovatif nggak sih? Mereka mau memperbarui strategi nggak sih? Terus
good corporate governance-nya gimana? Bagus enggak? Nah, GCG ini, kalau teman-teman bingung GCG itu apa, seperti teman-teman bisa tahu mungkin BCA teman-teman mereka mengadakan ini ya beasiswa. Nah, itu termasuk GCG. Jadi sesuatu hal positif yang dibagikan perusahaan untuk lingkungan sekitar. Seperti itu yang namanya GCG. Nah, GCG-nya ini gimana, bagus enggak juga kayak gitu. Kemudian juga profitabilitasnya. Profitabilitas ini bicara soal pendapatan, bicara soal revenue, bicara soal dia untung atau rugi yang bisa dilihat dari EPS, kayak gitu. Kemudian risiko kreditnya seperti apa yang bisa dilihat dari NPL. Nah, profitabilitasnya bagus nggak? Kira-kira setiap tahun itu meningkat atau enggak? Even kalau sekali dia profitnya mungkin turun, tetapi kalau memang kondisi ekonomi dari Indonesia secara makroekonomi juga turun, itu akan cukup normal seperti itu ya. Seperti waktu pandemi ini tentu banyak sekali emiten yang tertekan oleh pandemi ini, maka dari itu memang kebanyakan dari semua emiten juga akan membukukan kerugian atau setidaknya tetap profit, tapi tentu profitnya akan lebih kecil dibandingkan 2019 sebelum pandemi seperti itu. Kemudian untuk valuasi. Nah, valuasi ini untuk lihat apakah kira-kira perusahaan itu mahal atau enggak. Nah, valuasi itu bisa teman-teman lihat dari PER ataupun PBV. Nah, untuk tahu murah atau enggaknya, teman-teman bisa bandingkan nih, kira-kira PER-nya itu secara 5 tahun untuk sekarang lebih rendah atau lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun. Atau teman-teman juga bisa bandingkan dengan perusahaan yang sejenis yang ada di satu sektor. Kira-kira lebih rendah atau lebih tinggi ya. Nah, kalau teman-teman mau cari yang lebih murah, yang valuasinya murah, tentu yang harusnya di bawah rata-rata valuasi 5 tahun atau yang di bawah rata-rata dari emiten sejenis yang di satu sektor. Seperti itu ya. Itu strateginya untuk value growth investing. Nah, contohnya adalah ICBP. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini, untuk garis yang kuning ini adalah average atau rata-rata pergerakan valuasinya selama 5 tahun. Kemudian di bawah garis kuning ini menandakan bahwa sudah berada di bawah rata-rata. Kalau di atas berarti sudah di atas rata-rata. Nah, saat ini kondisinya di Juni 2021, ini kondisinya ICBP sudah berada di bawah average, sudah di bawah harga rata-rata selama 5 tahun. So, teman-teman bisa putuskan, teman-teman bisa tarik kesimpulan bahwa ICBP ini lagi murah, seperti itu ya. Atau kalau teman-teman pernah baca report dari sekuritas, ini biasanya disebut sebagai kalau di bawah rata-rata PI-nya, PER-nya itu biasa disebut sebagai minus 1 standar deviasi atau minus 2 standar deviasi. Kalau di atas average, biasanya disebutnya sebagai plus 1 standar deviasi atau plus 2 standar deviasi, seperti itu. Indofood juga sama, dia saat ini kondisinya memang baru murah, di bawah valuasi, udah di bawah average-nya, seperti itu. Itu untuk Indofood. Dan juga kalau teman-teman perhatikan bahwa Indofood dan ICBP ini demand-nya juga masih cukup terjaga, teman-teman pasti akan menjumpai produk-produknya dimanapun. Indomie, tentu teman-teman juga akan tetap makan kan Indomie. Maka dari itu, lihatlah dari hal-hal simpel yang kira-kira teman-teman temui di dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti demand-nya akan cukup tinggi seperti itu. Nah, kemudian ada cigar path investing. Nah, untuk cigar path investing ini sendiri, jadi ini sebenarnya Warren Buffett, ini adalah strategi dari Warren Buffett, strategi investasi dari Warren Buffett dulu. Dia mengumpamakan seperti ini, ketika teman-teman tahu ada orang yang merokok, kemudian setelah dia buang rokoknya, ada putung rokoknya. Nah, dan itu masih ada sisa-sisa dikit tuh. Nah, dan kita bisa menikmati sisa-sisa itu. Kayak gitu. Nah, kalau di investasi itu perumpamannya seperti ini. Ada perusahaan yang saat ini sedang tertekan, yang kira-kira nggak dilirik sama orang-orang, yang kira-kira ditinggali sama orang-orang. Emang saat ini kondisinya tertekan, fundamentalnya kira-kira juga jelek deh, kayak gitu. Tapi sebenarnya ke depan punya potensi yang cukup oke, punya potensi yang cukup bagus.
Nah, ini adalah yang namanya value investing. Nah, ciri-cirinya yang pertama bisnisnya sedang tertekan. Bisnis sedang tertekan, kemudian untuk valuasi sendiri PBV itu di bawah 1 atau di bawah average-nya. Kemudian, nah untuk valuasi sendiri, untuk value investing ini cocok untuk retail kayak kita-kita ini. Kenapa? Karena biasanya saham-saham yang sifatnya value investing itu likuiditasnya nggak akan cukup besar. Sedangkan untuk saham-saham yang growth investing itu kan likuiditasnya besar. Nah, untuk fund manager atau kalau teman-teman tahu seperti reksadana dan lain-lain, itu mereka akan mempertimbangkan likuiditas ini. Nah, jadi teman-teman dari Big Fund akan masuk ke saham-saham yang likuiditasnya besar seperti itu. Nah, kemudian ada risikonya tentu untuk value investing ini ada risikonya adalah value trap. Value trap itu apa? Value trap itu jadi teman-teman terjebak dalam valuasi yang murah, nanti harganya akan turun terus, atau mungkin kalau teman-teman nggak bisa cermat, nggak bisa dengan teliti mengulik perusahaannya, mungkin bisa aja nanti malah jadi kebablasan, jadi bangkrut. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan value trap. Maka dari itu untuk value investing teman-teman memang harus sangat berhati-hati, teman-teman memang harus fokus untuk ngulik laporan keuangannya, teman-teman harus benar-benar paham, baru teman-teman putuskan untuk berani ke value investing seperti itu ya. Itu value investing. Kemudian untuk ini rangkumannya supaya teman-teman nggak bingung. Untuk value growth itu hold-nya sekitar 3-5 tahun, pergerakannya memang akan cukup lambat. Kemudian secara fundamentalnya itu kuat, sehingga risikonya untuk rugi, untuk delisting itu akan kecil. Nah, kemudian untuk PER atau price earning ratio-nya itu berada di bawah average 5 tahun. Nah, kemudian untuk Sigarpat atau value investing yang value aja, untuk value investing ini hold-nya cuma sekitar 6 bulan sampai 1 tahun aja. Atau kalau teman-teman benar-benar kuat bisa hold 5 tahun. Kayak gitu. Nah, untuk fundamentalnya sendiri memang sedang tertekan dengan earnings-nya kurang oke. Pendapatannya akan kurang oke seperti itu. Nah, kemudian poin pentingnya adalah yang ini. Teman-teman harus bisa tahu ke depan itu kayak gimana, forward looking-nya gimana. Apakah perusahaan ini ke depan masih akan dibutuhkan? Apakah ke depan emiten ini masih akan bisa berkembang, masih ada cukup space untuk berkembang atau enggak, kayak gitu. Kemudian untuk PBV itu di bawah average 5 tahun. Nah, kemudian saya juga mau jelaskan kenapa yang value growth ini pakai PER sedangkan yang Sigarpat pakainya PBV. Untuk value growth karena fundamentalnya kuat, jadi masih bisa menghasilkan laba. Maka dari itu, nah untuk laba ini adalah salah satu perhitungannya itu pakai laba. Maka dari itu kita untuk value growth pakainya PER. Sedangkan untuk PBV ini nggak masukin ini ya rasio-rasio laba, maka dari itu kita pakainya PBV karena untuk value investing kan fundamentalnya sedang tertekan, jadi dia nggak bisa menghasilkan laba ataupun pendapatannya cukup oke, bahkan mungkin sedang rugi, maka dari itu pakainya PBV kayak gitu. Nah, kemudian ini juga untuk Sigarpat atau value investing ini juga akan fluktuatif pergerakannya kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi kita udah bahas tentang jangka panjang. Nah, kita mau bahas tentang kira-kira jangka menengahnya kayak apa. Nah, untuk jangka menengah seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kita akan main tentang story. Kita akan main tentang story, kita juga akan memperhatikan valuasinya, kira-kira mahal atau enggak, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kita bisa sebut juga sebagai momentum trading, atau karena kita kan ngepas-ngepasin nih, yang tadi seperti saya jelaskan bahwa kita untuk jangka menengah ada follow the trend, jadi kita akan tunggu momennya untuk entry. Jadi nggak bisa sembarangan entry, kita akan tunggu sampai dia konfirmasi ada penguatan baru kita entry. Makanya dari itu kita bisa sebut sebagai momentum trading atau super trader atau trend following kayak gitu. Itu untuk jangka menengah. Nah,
contoh dari saham-saham jangka menengah yang kita fokus ke story, itu ada yang pertama, ada ESA. Ini akan cukup banyak sahamnya, jadi mungkin saya akan skip ya, supaya waktunya juga cukup. Gitu. Nah, untuk ESA ini sebenarnya story-nya soal harga amonia. Nah, jadi harga amonia saat ini tuh trennya cukup tinggi, harga trennya cukup naik. Ini saya nggak bisa nunjukin chart-nya ke teman-teman karena harus akses di Bloomberg. Nah, dan kebetulan di laptop ini nggak ada akses Bloomberg-nya, ada di kantor. Nah, jadi saat ini saya nggak bisa tunjukin ke teman-teman ya, sorry. Nah, kan dengan adanya harga amonia yang naik, ekspektasi ASP penjualan amonia juga akan lebih tinggi. ASP ini apa? Average Selling Price. Nah, ini bisa disebut sebagai harga rata-rata jualnya. Kira-kira nanti rata-rata jualnya kalau harga amonia naik kan ASP-nya juga akan naik kayak gitu. Nah, maka dari itu pendapatannya juga akan lebih tinggi dari situ. Nah, kemudian untuk ESA sendiri, penjualan amonia ini berkontribusi sebesar 85,7% terhadap total pendapatan. Jadi, kalau amonianya naik dengan ekspektasi ASP penjualan yang naik, dan kontribusi dari amonia ke pendapatan itu besar sekali, maka dari itu akan jadi momen yang cukup oke untuk teman-teman masuk ke ESA, kayak gitu ya. Ini chartnya untuk ESA, tapi ini udah cukup terlambat. Aku mau masukin ke ini aja ya. Ini chartku kelihatan nggak teman-teman? Ini share screen-nya jadi chart atau tetap di PowerPoint ya? Tetap di PowerPoint, Kak. Oh, oke. Sebentar. Saya ulang share screen-nya. Oke, bentar ya teman-teman. Saya mau tunjukin ke teman-teman chart-nya ESA yang terbaru. ESA. Nah, untuk ESA, sorry ini manually. Nah, untuk ESA saat ini kondisinya adalah dia sideways. Dia kemarin sideways, akhirnya breakout. Setelah naik, akhirnya dia istirahat dulu, sideways lagi. Nah, ini jadi waktu yang tepat buat teman-teman entry ke ESA, kayak gitu. Dan juga kalau teman-teman perhatikan garis merah, ini adalah garis trennya untuk ESA. Saat ini trennya masih terjaga, sekalipun dia sideways ya. Uptrendnya masih cukup terjaga, so area yang perlu diperhatikan untuk teman-teman kalau memang tertarik dengan ESA, bisa diperhatikan di area sekitar 344 kayak gitu ya. Nah, ini salah satu trik untuk jangka menengah kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan story-nya kayak apa, kemudian teknikalnya juga kayak apa. Ini lagi di resisten atau baru di support kayak gitu. Oke, saya balik ke PowerPoint. Kemudian saya mau share tentang satu saham lagi. Nah, ini kan kita lagi masuk ke fase-fase di mana Indonesia ini lagi hot sama tentang digitalisasi, tentang saham-saham yang emang bergerak di bidang digital seperti EMTK atau teman-teman yang mungkin tahu sebagai induknya SCTV, yang punya SCTV. Nah, ini kan namanya EMTK. Nah, dan EMTK ini kebetulan merupakan kakek dari Bukalapak. Bukalapak teman-teman tentu tahu kan Bukalapak. Dan Bukalapak ini akan IPO. So, EMTK ini akan diuntungkan dengan Bukalapak yang IPO. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan juga ekosistem dari EMTK atau ekosistem itu bisa diartikan apa ya? Jangkauannya EMTK, anak-anaknya EMTK itu tuh ada banyak. Dan ini tuh semua cukup potensial kayak gitu, seperti Dana yang akan diisukan merger dengan OVO, punya Bukalapak, punya rumah sakit Sami yang akan juga mungkin ke depan ada potensi untuk dijadikan seperti Halodoc kayak gitu-gitu. Nah, jadi MTK ini ekosistemnya solid, kemudian akan diuntungkan juga dengan Bukalapak yang akan IPO. Maka dari itu, MTK ini juga akan cukup menarik untuk teman-teman bisa perhatikan MTK. Oke, saya akan bahas teknikalnya. Teknikalnya untuk EMTK.
EMTK. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kemarin EMTK udah naik tinggi. Ya, kemarin EMTK udah naik tinggi dan akhirnya dia koreksi membentuk base seperti anak tangga ya. Dia membentuk base sideways di sini. Nah, kebetulan juga EMTK udah keluar dari masa sideways, masa downtrend-nya dia. Downtrend jangka pendeknya ada di garis merah ini yang menunjukkan bahwa trennya sedang turun. Nah, area yang cukup oke untuk entry adalah ketika dia breakout. Kalau teman-teman perhatikan bahwa mulai di candle 16 Juni ini, dia udah naik dengan volume yang tinggi. Kemudian akhirnya dia retrace sedikit, uji area support, dan akhirnya dia menguatkan dengan volume yang lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu konfirmasi bahwa saham tersebut breakout-nya akan berkelanjutan. Jadi, kalau teman-teman mau entry ke saham breakout, tipsnya adalah perhatikan juga volumenya. Kalau volumenya gede, berarti itu kan cakep. Kayak gitu ya. Itu untuk EMTK. Oke, saya mau share screen lagi untuk PowerPoint-nya. Ini untuk MTK. Nah, ada banyak saham lagi, tapi nggak mungkin saya bahas satu-satu karena waktunya juga terbatas ya. Nah, kemudian saya akan langsung masuk ke strategi jangka pendek. Nah, untuk strategi jangka pendek sendiri, ini kita bisa buy on weakness dan sell on strength, atau buy on breakout dan sell on strength, kayak gitu ya. Untuk ini, buy on breakout, contohnya, kita kemarin ada entry ASA. ASA kita buy di kotak hitam ini, yang artinya dia sudah breakout dari resisten 2250. Akhirnya dia breakout dengan volume yang cukup tinggi juga, dengan volume yang cukup meyakinkan, maka dari itu kita buy. Dan akhirnya kita profit taking ketika ada di area 24 Juni, seperti itu. Itu contoh dari buy on breakout. Kemudian juga kemarin cukup fantastis adalah kita berhasil profit taking di saham AGII. Untuk swing trading kita bisa profit bahkan sampai 25%-an. Itu juga karena buy on breakout. Kayak gitu. Itu buy on breakout. Kemudian buy on weakness, contohnya adalah untuk MDKA. MDKA kemarin ketika menyentuh area MA20 di garis merah ini, nah ini dia sudah mulai ada penguatan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, secara historis di area yang saya kursor ini, bisa teman-teman perhatikan, ini juga menyentuh area MA20. Nah, kemudian ketika di tanggal berapa ya ini ya? Ya, di sekitar kotak hitam ini, dia menyentuh area MA20, kita berani untuk ambil. Nah, kemudian, inilah yang dinamakan buy on weakness. Jadi kita beli waktu di support. Akhirnya dia menguat dan akhirnya kita profit taking kayak gitu. Itu contoh dari buy on weakness. Oke, sedikit lagi materinya selesai. Waktunya juga udah mepet. Cepat aja ya. Nah, ini untuk tips berinvestasi buat teman-teman. Yang pertama adalah start small. Kenapa start small? Karena pasti di awal-awal teman-teman akan menjumpai banyak hal yang tidak terduga. Seperti mungkin teman-teman akan loss, teman-teman akan kehilangan cukup uang. Nah, maka dari itu kita sarankan kalau teman-teman masih di awal, teman-teman start small dulu. Hitung-hitung ini adalah uang belajar teman-teman di market, kayak gitu ya. Karena memang untuk di market sendiri kita harus tahu ritme pergerakannya seperti apa, karena ritme pergerakan setiap saham itu juga berbeda. Mungkin ada yang bisa di buy on breakout, mungkin ada yang bisa di buy on weakness. Nah, jadi teman-teman untuk uang belajar, uang coba-coba, silahkan teman-teman start small dulu, dan ingat bahwa teman-teman juga penting untuk gunakan uang dingin. Jadi bukan uang yang kira-kira uang semesteran dipakai teman-teman, itu juga nggak tepat, karena bisa aja nanti teman-teman entry di saham dan kebetulan loss kan jadi malah bingung ya kan. Jadi lebih baik teman-teman pakai uang dingin ya gitu. Kemudian juga lakukan aset alokasi. Untuk investasi teman-teman nggak cuma bisa di saham, tapi teman-teman juga bisa di emas, obligasi, properti, atau yang lainnya. Nah, untuk saham juga aset alokasinya juga sudah saya jelaskan. Untuk jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang masing-masing berapa persen gitu ya.
Nah, ini adalah hal yang perlu dilakukan dan yang jangan dilakukan buat teman-teman yang baru pemula. Untuk yang perlu dilakukan adalah teman-teman harus fokus belajar. Fokus belajarnya apa? Fokus belajar untuk pahami trennya seperti apa, pahami support resisten itu di mana, support resisten bisa dipakai dengan apa aja, atau teman-teman bisa juga belajar banyak indikator, juga volume itu juga penting, teman-teman juga harus belajar itu. Kemudian harus sabar, kemudian harus ikhlas ketika teman-teman melakukan sebuah kesalahan. Maksudnya ikhlas kayak gimana? Teman-teman udah analisis nih, dan ternyata pergerakan sahamnya tidak sesuai dengan analisis teman-teman dan akhirnya teman-teman loss. Nah, teman-teman harus mengikhlaskan itu karena itu adalah proses belajar untuk teman-teman di market. Bahkan saya dan tim yang lainnya sampai saat ini juga pasti masih melakukan kesalahan karena nggak ada yang bisa memprediksi dengan pasti pergerakan market itu seperti apa. So, ketika teman-teman analisis dan loss, jangan langsung putus asa, tetapi tetap harus semangat buat belajar, kayak gitu ya. Kemudian start small, itu yang perlu dilakukan teman-teman. Kemudian yang jangan dilakuin apa aja, jangan terburu-buru. Karena kan kebanyakan orang yang masuk ke market adalah, aku pengen nih cuan kayak si A, aku pengen nih cuan kayak si B, yang untungnya 50%, yang untungnya 100%. Tapi perjalanan investasi teman-teman nggak bisa teman-teman bandingkan dengan mereka, kayak gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan pengen cepet-cepet kaya, tetapi harus tetap belajar terus. Kemudian terjebak dalam noise ini maksudnya apa? Terjebak dalam noise adalah sekarang ada banyak sekali grup yang membahas tentang saham dan mereka punya looks yang berbeda masing-masing. Nah, kalau teman-teman masuk di semua grup yang bahas saham, teman-teman akan bingung, aku harus beli yang mana nih? Maka dari itu akan lebih baik teman-teman boleh teman-teman masuk ke beberapa grup saham, tapi jadikan itu sebagai bahan untuk belajar. Untuk analisis dan keputusan jual ataupun beli tetap ada di tangan teman-teman, kayak gitu ya. Jadi dibiasakan sejak awal seperti itu. Kemudian takut salah juga nggak boleh, overconfident juga teman-teman nggak boleh terlalu pede bahwa analisisku akan berhasil. Analisisku nanti harga sahamnya pasti akan tinggi. Kemudian waktu breakdown support ternyata teman-teman nggak cut loss karena terlalu percaya diri dengan analisis teman-teman, itu juga nggak boleh kayak gitu ya. Oke, itu adalah tips untuk apa yang boleh teman-teman lakukan dan yang nggak boleh teman-teman lakukan. Nah, itu aja materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau pengen belajar banyak, teman-teman juga bisa follow Instagramnya mtrade. Di sana ada banyak sekali materi. Di sana ada kita sharing melalui feed dan juga kadang kita juga live Instagram juga. Nah, jadi teman-teman bisa follow mtrade. Nah, dan juga kalau teman-teman mau buka akun gratis juga ada. Kita sediakan untuk akun gratis, teman-teman bisa download dulu aplikasinya, kemudian masuk ke member mtrade.id. Nah, nanti teman-teman akan dapat akses gratis, tapi memang cukup terbatas ya, nggak semua fasilitas bisa didapat teman-teman yang masuk dengan akun gratis, kayak gitu. Oke. Juga ini ada sedikit promo buat teman-teman yang mau join sebagai user premium atau user 68. Kayak gitu. Oke, itu aja. Saya rasa waktunya udah kepanjangan ya, sorry. Iya Kak, lebih waktunya tapi asik sih materinya. Nggak bosan. Thank you. Ya, ini selama Coach Gracia jelasin ada beberapa pertanyaan yang ya teman-teman. Dan kita di sini udah pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Arif Fadli. Indikator dasar apa yang mudah dipahami oleh pemula untuk menganalisa pergerakan harga saham dan untuk menentukan waktu jual dan beli pada investasi jangka menengah? Apa ya Kak indikatornya? Oke, untuk indikator sebenarnya yang paling sering dipakai itu adalah stokastik dan juga MACD atau MACD yang sering teman-teman jumpai. Teman-teman bisa pelajari untuk indikator itu. Tapi yang utama adalah teman-teman harus tahu dulu trennya seperti apa dan juga harus paham sama support dan resisten. Jadi yang dasar adalah teman-teman harus
bisa dulu tentuin support resisten dan juga trennya. Itu akan mempermudah teman-teman untuk trading maupun entry ke saham-saham jangka menengah kayak gitu. Jadi harus kuatin technical analisisnya juga ya, Coach? Iya, benar banget, benar banget. Oke. Nah, follow up question nih. Kalau ada yang mau belajar tentang technical analysis, kira-kira bagusnya belajar dari mana ya? Untuk belajar dari mana, sebenarnya ada banyak banget sumber, teman-teman bahkan untuk ke YouTube aja teman-teman juga bisa belajar di sana kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cari video atau teman-teman juga bisa cari YouTube-nya Mtrade. Di sana kita juga bahas analisis saham, support resisten kita untuk indikator-indikator untuk kita bikin video juga, kita biasanya juga sediain. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke si YouTube-nya Mtrade atau teman-teman bisa coba dulu sedia artikel-artikel soal teknikal maupun fundamental. Jadi yang bisa diakses oleh premium juga ada. Jadi teman-teman bisa coba download dulu. Kayak gitu. Oke. Next question ya, Coach. Dari Wiranto Widotomo. Untuk fundamental story perusahaan, apa aja yang harus diperhatikan? Untuk yang diperhatikan sebenarnya story-nya ini tuh cukup mempengaruhi kinerja atau enggak. Kalau seumpama cuman besok saham LPPF akan mengadakan RUPS membagikan dividen, kayak gitu kan, itu kan story yang nggak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau story-nya tentang ke depan akan diakuisisi atau mungkin akan ada merger atau mungkin akan mengeluarkan proyek baru yang akan mendatangkan keuntungan buat emiten, buat perusahaan. Nah, itu akan menguntungkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka dari itu, teman-teman bisa manfaatkan story-story yang berdampak cukup signifikan untuk kinerja perusahaan kayak gitu ya. Jadi kalau story-story yang tentang RUPS atau mungkin pergantian tentang direksi kayak gitu, itu nggak akan bertahan cukup lama. Jadi bisa di skip dulu lah story yang kayak gitu. Next question dari Clara. Rasio apa yang digunakan untuk mengetahui jika harga saham itu layak untuk dibeli atau saham tersebut dianggap murah? Oke, untuk murahnya tadi yang seperti yang saya jelaskan itu teman-teman bisa pakai PER atau PPV. Tetapi untuk jadi nggak semuanya bisa dipakai ya. PER itu nggak bisa dipakai di semua perusahaan, PPV juga nggak bisa dipakai di semua perusahaan. Setiap sektor ada beberapa rasio untuk valuasi yang memang berbeda kayak gitu. Nah, kemudian untuk rasio-rasio yang lainnya, saya mau tunjukin ke teman-teman. Wait, sebentar, saya coba cari. Nah, bentar ya, aku mau share screen dikit. Mau share screen dikit. Nah, teman-teman juga nanti kalau teman-teman download yang freemium, teman-teman bisa baca artikel-artikel kayak gini. Artikel-artikel soal tentang fundamental tuh kayak apa aja sih rasio-rasio yang perlu diperhatikan. Ini udah tersedia di aplikasi, teman-teman tinggal masuk ke menu education, kemudian pilih fundamental. Nah, di sini udah ada analisis profitabilitas perusahaan. Ada beberapa rasio yang harus teman-teman perhatikan, seperti gross profit margin, operating margin, dan lain sebagainya. Dan sudah ada penjelasan beserta contohnya. So, buat teman-teman yang memang masih bingung, masih gamblang sekali, teman-teman bisa coba untuk download dulu ya. Gitu. Kayak gitu sih. Oke, teman-teman jadi bisa download aplikasinya Mtrade juga ya. Lalu next question dari Muhammad Fikri Arif. Bagi orang yang risau atau nggak bisa santai kalau melihat naik turunnya saham, sebaiknya itu menerapkan strategi investasi yang bagaimana ya, Kak? Jangka panjang, menengah, atau pendek? Dan kira-kira saham apa sebaiknya yang dibeli? Oke, kalau saya kalau buat teman-teman yang risau untuk naik turunnya saham, lebih baik teman-teman entry ke saham-saham jangka pendek. Jadi nanti kalau naik dikit cuan bungkus kayak gitu. Itu akan lebih menenangkan hati teman-teman buat yang risau dengan fluktuasi market. Tapi kalau teman-teman mau yang profitnya lebih maksimal dengan jangka waktu yang nggak cukup lama, teman-teman bisa entry di saham-saham jangka menengah kayak gitu. Kemudian untuk jangka pendek sebenarnya teman-teman saat ini bisa perhatikan saham-saham healthcare, terutama untuk
IRA. IRA itu juga pattern-nya juga cukup oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Tapi teman-teman juga perlu hati-hati sama KF dan juga INAF, karena KF dan INAF ini likuiditasnya kecil, jadi resikonya akan lebih tinggi ketika teman-teman entry di INAF maupun KF. Jadi bisa diperhatikan IRA, kayak gimana pergerakannya. Nanti silakan kalau ada koreksi ke support, silakan bisa entry, kayak gitu. Mengikuti tren ya Kak, ini karena ada pandemi. Bener banget, bener banget. Oke, lalu next question. Ini ada pertanyaan dari Eugenia Gisela. Bagaimana cara menghindari FOMO untuk pemula? FOMO untuk pemula. Jadi balik lagi, dasarnya adalah teman-teman harus tahu support dan resisten. Nah, jadi ketika teman-teman udah tahu support dan resisten, teman-teman akan ngeh nih, oh sahamnya itu udah naik ketinggian, udah di area resisten. So, ini bukan waktu yang tepat buat aku entry di saham ini. Nah, maka dari itu teman-teman yang pemula, jangan langsung entry dulu, tapi harus belajar dulu kira-kira support resisten itu di mana, kayak gitu ya. Jadi, support resisten ini juga akan jadi area yang penting buat teman-teman menentukan aku harus entry atau aku harus profit taking, kayak gitu. Kemudian juga perlu diperhatikan psikologisnya juga, karena waktu di awal-awal aku pun juga sama, aku juga pasti mengalami FOMO, tapi balik lagi karena aku tahu itu udah deket dengan resisten, aku nggak akan entry, kayak gitu. Harus punya pengendalian diri juga ya Kak? Benar, iya benar. Jadi jangan mau cuan terus, tapi harus logikanya juga jalan. Lalu next question dari Edi Wijaya. Bagaimana menilai saham yang fundamental sedang tetapi baru IPO? Oke, untuk saham-saham yang IPO, ini kan saham menurutku ini tuh belum bisa teman-teman analisis dengan cukup oke. Kenapa? Karena belum ada laporan keuangannya yang kemarin-kemarin kan nggak dipublis nih buat publik. Terus habis itu ada prospektus yang tentunya prospektus itu akan mungkin ada potensi untuk diperindah supaya teman-teman akan tertarik untuk beli sahamnya. Nah, maka dari itu ini belum ada pembuktian dari emiten bahwa perusahaan ini oke. Maka dari itu memang kami itu cukup menghindari dengan saham-saham yang baru aja IPO kayak gitu ya. Jadi untuk saham-saham IPO memang belum bisa dianalisis, so lebih baik tunggu dulu, setidaknya sampai dia mengeluarkan laporan keuangan di kuartal selanjutnya, supaya teman-teman bisa analisis kira-kira kinerjanya kayak gimana sih secara fundamental, dan juga secara teknikal juga akan lebih oke, pattern-nya juga akan lebih terlihat ketika sudah beberapa bulan setelah IPO kayak gitu. Itu yang lebih aman sih. Iya Kak, tapi melihat dari IPO yang baru-baru ini ada, kenapa orang-orang banyak yang membeli ya Kak? Seperti kita tahu rumah sakit Bunda itu Kak, dan juga untuk yang kedepannya juga. Oke, jadi aku juga nggak bisa membatasi orang-orang itu mau beli, ataupun aku juga nggak ngerti teman-teman itu mau beli karena alasan apa. Tentu setiap orang punya alasan masing-masing. Nah, juga untuk rumah sakit mungkin teman-teman juga terdorong karena saat ini ada COVID. So, teman-teman bisa berekspektasi bahwa pendapatan akan juga naik karena okupasi dari rumah sakit juga akan penuh tentunya. Nah, jadi mungkin itu yang mendorong teman-teman untuk beli saham-saham rumah sakit yang baru aja IPO. Nah, kemudian untuk Bukalapak sendiri yang bakal mau IPO, ini tuh sebenarnya beda cerita. Beda ceritanya kenapa? Karena Bukalapak ini kan unicorn. Dia unicorn, kemudian juga ini adalah langkah pertama untuk Indonesia mulai masuk ke fase teknologi atau mulai masuk ke era teknologi. Nah, maka dari itu memang banyak big fund juga yang tertuju ke Bukalapak karena dipandang Bukalapak ini akan cukup potensial ke depan kayak gitu. Berarti lebih ke tren juga ya Kak, daripada dari past history. Ya, bisa mainin tren dan juga kondisi perusahaannya juga seperti apa juga teman-teman juga bisa perhatikan sih sebenarnya. Oke.
Ini kita menuju ke last question ya, dari Uga. Oke. Kalau kita ambil investasi jangka panjang dan di pertengahan jalan perusahaan yang kita invest bermasalah, langkah yang kita ambil jual semua sahamnya atau gimana? Oke, tadi udah aku jelasin ya di awal, kalau jangka panjang itu juga nggak menutup kemungkinan kita bisa cut loss atau pembatasan risiko. Nah, tapi pembatasan risikonya dari saham jangka panjang adalah teman-teman harus lihat fundamentalnya. Fundamentalnya kayak apa? Seumpama teman-teman menentukan aku akan invest di Telkom untuk 5 tahun ke depan, tapi ternyata di 2 tahun pertama Telkom itu mulai ada tanda-tanda akan bangkrut mungkin gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan pembatasan risiko dulu. Teman-teman bisa jual semua sahamnya dan mungkin teman-teman bisa alihkan ke saham-saham yang memang cukup kuat fundamentalnya lain seperti mungkin perbankan mungkin atau Astra Internasional mungkin kayak gitu. Nah, jadi untuk mengganti kerugian di salah satu saham, teman-teman bisa jual dulu, kemudian pindahkan ke saham lain yang lebih potensial, kayak gitu. Oke, thank you Coach Gracia atas penjelasannya semua. Nggak kerasa, Oke, sama-sama. kita udah tadi dengerin penjelasan yang sangat penuh banget, banyak banget ya teman-teman dari Coach Gracia dan juga pertanyaan-pertanyaan kita juga dijawab supaya kita bisa memenuhi rasa penasaran kita. Nah, tapi karena waktunya udah habis nih teman-teman, kita harus berpisah di sini. Nah, sebelum kita berpisah, teman-teman bisa isi form untuk mendapatkan sertifikat dan juga sebelum acara berakhir, kita akan mengadakan foto bersama dengan Coach Gracia. Jadi untuk teman-teman yang bisa on cam, harap on cam ya. Dan jangan pergi dulu sekarang karena setelah foto ini akan diumumkan pemenang giveaway untuk aplikasi EM-Trade. Yuk teman-teman yang lain yang bisa on cam, kita on cam ya untuk foto bersama. Mungkin kita akan tunggu sekitar 10 semua ini detik. teman-teman. Belum. Yang page pertama dulu ya teman-teman ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Page keduanya. 1, 2, 3. Udah. Kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dan seperti yang kita udah janjikan di awal, EM-Trade akan memberikan giveaway untuk 3 pemenang. Dan setelah dirundingkan panitia, kita udah dapat nih 3 pemenangnya atas nama Arif Fadli, lalu Muhammad Fikri Arif, dan juga Uga. Ini berdasarkan dari profile name yang ada di Zoom kalian masing-masing ya. Untuk 3 pemenang ini bisa PC ke panitia Max, diminta untuk private chat ke WhatsApp, dan mengirimkan personal datanya. Nanti akan diarahkan untuk detailnya oleh panitia Max ya, teman-teman yang menang. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Gracia atas ilmunya yang sudah dibagiin ke kita semua hari ini. Semoga teman-teman di sini juga bisa menyerap ilmunya dan juga dilakukan di kemudian hari ya. Terima kasih juga ke panitia PPSD untuk acara yang sudah diselenggarakan ini. Sekian untuk acara hari ini. Terima kasih buat peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Iya, terima kasih.